Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Asep Fahmi Nurul Iman. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai persamaan trigonometri bentuk dasar. Ini adalah materi matematika peminatan kelas 11 IPA. Nah, sebelum kita mempelajari materi tentang persamaan trigonometri, tentunya kita harus menguasai dulu materi prasyarat agar memudahkan kita mempelajari materi ini. Di antaranya adalah kita harus mengetahui sudut istimewa trigonometri. Nah, secara spesifik ada sudut di kuadran 1 ya, untuk sinus, kosinus, dan tangen. Jadi kita harus paham berapa nilai sin 30 misalnya. Maka kita harus langsung ingat, harus tahu nilainya setengah. Cos 60 misalnya, setengah juga. Tangan 0, 0. Tangan 90 tak terdefinisi. Nah, minimal di kuadran 1 kita harus sudah hafal. Karena untuk kuadran 2 dan kuadran 3 itu kuadran 2, 3, dan 4 itu mengikuti ya. Setelah kita paham ini, tahu ini, hafal ini, insya Allah nanti Bapak akan jelaskan konsep bagaimana menghafal di kuadran 2, 3, dan 4. Kemudian selain itu juga nilai-nilai sinus, kosinus, dan tangen selain daripada nilainya ada juga tanda kuadran ya yang harus kita kuasai juga. Misalnya untuk sinus positif di kuadran 1 dan 2, negatif di kuadran 3 dan 4. Kosinus kuadran 1 dan 4 positif, kuadran 2, 3 negatif. Untuk tangan kuadran 1, 3 positif dan 2, 4 negatif. Itu juga harus kita ketahui. Nah, kita sudah pelajari itu di materi trigonometri sebelumnya. Nah, selanjutnya persamaan trigonometri bentuk dasar yang pertama. Ya, misalnya kita akan menentukan penyelesaian nilai X untuk bentuk persamaan trigonometri sin X sama dengan sin alfa. Maka ada dua bentuk yang harus kita lakukan, ada dua persamaan. Yang pertama, bentuk yang pertama, bentuknya jika X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Jadi kita ambil bentuknya ke sana, dan untuk bentuk yang kedua 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, untuk yang bentuk pertama kita ketahui bahwa sin positif di kuadran 1. Nah, ini bentuk pertama itu arahnya ke sana supaya nanti hasil sudutnya di kuadran 1, dan untuk bentuk yang kedua 180 dikurangi alfa supaya bentuknya ke kuadran 2 ya. Nah, untuk nilai K sendiri, K merupakan bilangan bulat, bisa negatif, bisa 0, bisa juga positif. Nanti tergantung bagaimana soal yang meminta. Nah, selanjutnya, untuk contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan sin 50 derajat. Dengan interval X lebih dari sama dengan 0 derajat, X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita masukkan terlebih dahulu persamaan trigonometri ini ke dalam bentuk yang pertama, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, untuk alfanya sendiri dari soal kita dapat bahwa si alfanya ini 50 derajat ya. Maka kita substitusi nilai alfanya 50 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Selanjutnya kita tinggal substitusi nilai K. Kalau kita mulai dari negatif, maka hasilnya nanti pasti akan negatif ya. Kalau K ini negatif, ini hasilnya pasti akan negatif, sehingga tidak akan memenuhi eh, interval yang diminta. Sehingga kita tidak gunakan nilai negatif, kita mulai dari 0. Nah, ketika K-nya kita ubah menjadi 0, nilai yang kita dapat adalah 50 derajat. Nah, si 50 derajat ini kan masuk ke interval ya. Artinya nilai ini memenuhi. Nah, sekarang kita substitusi nilai K-nya dengan 1. Maka kita masuk ke persamaan 50 derajat ditambah 1 dikali 360. 360 tambah 50 hasilnya adalah 410 derajat. Nah, ini tidak memenuhi karena lewat dari interval yang diminta. Ketika kita sudah menemukan ini tidak memenuhi, maka kita tidak usah melanjutkan mengsubstitusi nilai K, 2, 3, dan seterusnya. Sudah saja sampai di sini. Nah, setelah bentuk pertama selesai, maka kita masuk ke bentuk yang kedua, yaitu X sama dengan 180 dikurangi alfa dikali K ditambah K dikali 360 derajat.
Nah, si alfanya juga tadi sudah kita ketahui di soal alfanya 50 derajat. 180 derajat dikurangi 50 derajat ditambahkan dikali 360 derajat. Nah, ini hasilnya kan 180 dikurangi 50 itu 130 ya. Maka kita substitusi nilai K-nya. Kita mulai dari 0 lagi. Kenapa tidak negatif? Karena ketika nilainya negatif, ini hasilnya nanti akan negatif juga kan. Negatif 360 dikurangi 130 itu otomatis hasilnya negatif. Sedangkan di interval sendiri di sini tidak kita apa istilahnya sudah di luar interval sehingga pasti tidak memenuhi. Maka kita juga mulai dari 0. 0 dikali 360 hasilnya 0, didapatlah 130 derajat. Nah, untuk yang kedua, misalnya K-nya kita ganti dengan 1, didapat hasilnya 490 derajat. Ini juga tidak memenuhi karena sudah di luar interval. Setelah kita menemukan yang tidak memenuhi, maka kita tidak usah coba lagi ya. Sehingga untuk himpunan penyelesaiannya sudut yang memenuhi sin X sama dengan sin 50 derajat itu kita dapat dua. Yang pertama 50 derajat, yang kedua 130 derajat. Nah, mungkin untuk penjelasan di bentuk dasar yang pertama, Bapak cukupkan terlebih dahulu. Mari kita lanjutkan untuk mengerjakan latihan-latihan soal. Terima kasih.